Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat beristirahat. Kali ini saya akan mendongeng atau bercerita tentang seorang nenek tua renta yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Di situ nenek tua bertemu dengan ikan gabus yang sedang kekeringan. Dan juga di samping itu ada seorang yang kaya raya yang iri dengki sama tetangga yang miskin. Hingga akhirnya si nenek tua yang miskin itu bisa kaya melebihi si orang kaya itu. Untuk selengkapnya kita simak saja ceritanya berikut ini. Saya akan bercerita atau dongeng tentang seorang perempuan tua renta yang sangat miskin di zaman dulu kala. Nah, tidak perlu lama-lama, saya akan menceritakannya. Suatu hari, ada seorang nenek tua yang sangat miskin. Ia tidak memiliki apa-apa selain pakaian luluh yang melekat di tubuhnya. Setiap harinya, wanita tua tersebut hanya bekerja mencari kayu dan daun-daunan di hutan untuk ditukarkan dengan makanan. Pada saat musim kemarau, terjadi kekeringan di sungai-sungai. Sehingga sungai menjadi kering dan kekurangan udara. Suatu hari nenek tua itu pergi ke hutan dan ia sampai ke salah satu sungai di sana. Di sungai itu tidak terdapat banyak udara dan banyak ikan gabus yang sulit bernapas karena kekurangan udara. Nenek itu sangat senang saat ia menemukan banyak ikan gabus di dalam sungai. Ia berpikir bahwa ia dapat membawa pulang beberapa ikan gabus itu, dan menyantapnya nanti, dan sisanya dapat ia jual. Tidak lama setelah berpikir demikian, ia berkemah di tepi sungai itu dan memperhatikan ikan-ikan gabus itu. Lama-lama wanita itu berubah pikiran, kasihan sekali ikan-ikan ini, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena perubahan pikirannya ia tidak jadi mengambil ikan-ikan itu. Saat sedang mengamati ikan-ikan itu, tiba-tiba muncul ikan gabus yang besar yang dapat berbicara layaknya manusia. Ikan itu berkata, "Ya Tuhan, berilah kami hujan." Tak lama kemudian, turunlah hujan yang sangat lebat. Air sungai semakin naik dan ikan-ikan berenang dengan lincah dan gembira. Nenek itu juga ikut berteduh di bawah pohon. Saat perjalanan pulang, ia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ia berpikir jika ia meminta uang kepada Tuhan sama seperti ikan gabus yang meminta hujan, mungkin Tuhan juga akan memberikannya. Sesampainya nenek tua itu di rumah, ia langsung duduk sambil mengadah dan berseru sangat keras. Ia berseru, "Ya Tuhan, berilah hamba-Mu ini uang." Nenek itu terus berteriak dan berdoa sampai malam. Wanita itu berteriak sangat keras sampai tetangganya yang kaya raya terganggu. Tetangganya itu akhirnya menegur nenek miskin itu, "Hai wanita tua. Ini sudah malam, jangan ganggu orang yang sedang tidur. Tuhan tidak akan memberikanmu uang. Teruslah mencari kayu dan dedaunan di hutan. Itu memang sudah jalanmu." Nenek tua tidak menghiraukan tetangganya dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena kesal orang kaya itu mengambil karung dan memasukkan pecahan genting dan kaca ke dalamnya. Setelah itu, ia naik ke atas rumah nenek tua dan menjatuhkan karung berisi pecahan kaca dan genting itu tepat mengenai tubuh nenek tua. Setelah dia menjatuhkan karung itu, dia turun dan mengintip keadaan nenek. Nenek itu ternyata pingsan. Tidak lama nenek itu bangun, lalu memeluk karung itu dan membukanya. Nenek itu sangat kaget melihat banyak uang dan emas di dalam karung. Ternyata, pecahan kaca dan genting berubah menjadi uang dan emas. Nenek tua menjadi kaya raya, melebihi tetangganya. Tetangga yang kaya itu iri dengan kekayaan nenek, sehingga ia meminta pelayannya agar tengah malam nanti menjatuhkan 2 karung berisi pecahan kaca dan genting. Saat tengah malam tiba, orang kaya itu berseru-seru dengan keras seperti nenek tua kemarin. Tak lama ia berseru-seru, pelayannya segera menjatuhkan 2 karung tepat mengenai badannya, sehingga dia pingsan agak lama.
Setelah ia sadar, ia memeluk karung itu dengan tangan yang terluka dan patah. Saat membuka kedua karung, dan ia sangat terkejut dan kecewa melihat pecahan genting dan kaca yang berada di dalam kedua karung tidak berubah menjadi uang atau emas. Mungkin harta tetangga yang jahat itu habis untuk berobat. Namun tangannya tidak kunjung sembuh. Ia tak lagi bisa bekerja dan akhirnya jatuh miskin. Begitulah pembahasan dan dongeng dari saya. Terima kasih sudah menyimak video kami atau cerita dongeng kami. Semoga terhibur selalu buat Anda sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan berita-berita update terbaru dari kami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.